Aku saja gak dulu. Modul 8, kegiatan praktikum 1, kelistrikan pada percobaan muatan listrik. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 3. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu: pertama, bola pingpong 2 buah, 2, benang jahit secukupnya, ketiga, lembaran wol dan nilon, keempat, tas plastik, kelima, isolasi, keenam, sisir plastik, dan yang ketujuh, potongan kertas yang kecil-kecil. Tujuan dari percobaan muatan listrik yang pertama, menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Pada percobaan pertama, kita menggantung sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Kemudian, gosoklah tas plastik pada baju beberapa kali. Kemudian, dekatkan pada bola pingpong. Setelah melakukan pada percobaan pertama, ternyata bola pingpong yang didekatkan pada tas plastik ada gaya tarik-menarik. Selanjutnya, kita gosokkan sisir pada rambut hingga beberapa kali, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Sisir yang didekatkan pada potongan kertas ternyata terjadi gaya tarik-menarik. Hal ini menunjukkan adanya aliran listrik statis. Setelah didiamkan pada beberapa waktu, ternyata kertas-kertas yang menempel pada sisir perlahan-lahan akan berjatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa aliran listrik pada kertas hanya bersifat sementara. Ikatlah kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja dan tempelkan dengan menggunakan isolasi. Kemudian dekatkanlah kedua bola, jangan sampai bersentuhan. Setelah diamati, tidak ada interaksi yang terjadi. Lalu selanjutnya gosoklah bola pingpong bagian kiri dan kanan menggunakan kain wol. Lalu dekatkan kedua bola pingpong tersebut. Bola pingpong yang didekatkan tadi terjadi reaksi tolak-menolak. Langkah selanjutnya yaitu gosokkan bola pingpong bagian kiri pada plastik dan bagian kanan pada kain. Setelah itu kita dekatkan kedua bola tadi dari reaksi yang terjadi yaitu saling tarik-menarik. Lalu kita gosok bola pingpong pada nilon dan kain wol. Dekatkan bola pingpong dan reaksi yang terjadi yaitu saling tarik-menarik. Selanjutnya gosokkan bola pingpong bagian kiri dengan plastik dan bagian kanan pada kain wol. Setelah itu, dekatkan kedua bola pingpong tadi dan reaksi yang terjadi yaitu saling tarik-menarik. Gosokkan kedua bola pingpong dengan plastik. Kemudian dekatkanlah kedua bola tersebut, maka akan terjadi reaksi tolak-menolak. Selanjutnya, gosokkan dua bola pingpong tadi pada nilon dan plastik. Lalu dekatkan kedua bola pingpong tadi dan reaksi yang terjadi yaitu saling tarik-menarik. Lalu langkah selanjutnya gosokkan dua bola pingpong pada wol dan nilon. Setelah itu dekatkan dua bola pingpong tadi dan reaksi yang terjadi saling tarik-menarik. Kemudian gosokkan dua bola pingpong, yang pertama pada nilon dan bola yang kedua pada plastik. Selanjutnya amati reaksi yang terjadi. Jika bola pingpong didekatkan akan terjadi reaksi saling tarik-menarik. Gosokkan kedua bola pingpong dengan nilon. Kemudian dekatkanlah kedua bola, maka akan terjadi reaksi tolak-menolak. Lalu kita akan melakukan percobaan arus dan tegangan listrik. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini yaitu 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Sedangkan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Baterai 1,5 volt 3 buah. 2. Kabel penjepit secukupnya warna merah dan hitam. 3. Bola lampu 2,5 volt. 4. Avometer 1 buah. Dan yang kelima, dudukan baterai 3 buah. Susunlah 3 buah baterai secara seri. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan arus listrik. Pada percobaan pertama digunakan kawat besi dan lampu menyala. Hal ini menunjukkan bahwa kawat besi merupakan konduktor. Selanjutnya menggunakan kawat tembaga atau gunting dan lampu juga menyala. Dengan demikian kawat tembaga termasuk konduktor. Pada percobaan ketiga menggunakan sendok dan lampu kembali menyala. Hal ini menunjukkan bahwa sendok merupakan bahan konduktor. Pada percobaan keempat menggunakan kayu dan lampu tidak menyala. Hal ini berarti kayu termasuk bahan isolator. Pada percobaan kelima kita menggunakan penghapus dan lampu tidak menyala. Maka penghapus termasuk bahan isolator.
Selanjutnya, pada percobaan ke-6 menggunakan mata pensil atau grafit dan lampu menyala. Ini menandakan bahwa mata pensil merupakan konduktor. Pada percobaan ke-7 menggunakan kertas dan lampu bohlam tidak menyala. Dengan demikian, kertas termasuk isolator. Percobaan ke-8 menggunakan tas plastik dan lampu juga tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa tas plastik merupakan isolator. Pada percobaan ke-9 menggunakan air keran dan lampu bola menyala. Ini menunjukkan bahwa air keran termasuk konduktor karena mengandung mineral yang dapat mengantarkan listrik. Pada percobaan ke-10 menggunakan air garam dan lampu menyala terang. Dengan demikian air garam merupakan konduktor karena larutan garam dapat mengantarkan listrik dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mengamati percobaan pada tegangan listrik. Rangkaian pertama, kabel hanya dihubungkan pada kutub positif baterai dan lampu tidak menyala. Langkah selanjutnya, kabel dihubungkan pada kutub positif dan negatif, dan bola lampu menyala redup. Lalu untuk selanjutnya, dua batu baterai disusun secara seri dan menghasilkan bola lampu menyala cukup terang. Lakukan hal yang sama pada langkah A, B, dan C dengan menggunakan 3 buah baterai yang dirangkai secara seri dan lampu menyala terang. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan sebagai berikut. A. Benda netral memiliki jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron. Benda yang netral dapat bermuatan listrik positif atau negatif dengan cara melepas atau menangkap elektron. B. Pemberian muatan pada benda dapat dilakukan dengan menggosok suatu benda dengan benda yang lain. C. Listrik statis terjadi akibat adanya dua benda yang bermuatan listrik. D. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Kesimpulan pada arus listrik dan tegangan listrik. Yang pertama, arus listrik. Tidak semua bahan dapat dialiri arus listrik atau menjadi konduktor. Dari bahan-bahan yang telah disediakan, maka bahan yang dapat dijadikan sebagai konduktor adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, air keran, dan air garam. Dan bahan yang tidak dapat dialiri arus listrik atau isolator adalah kayu, karet penghapus, kertas, dan tas plastik. Yang kedua, tegangan listrik. Untuk menghasilkan arus listrik harus ada muatan yang mengalir sehingga lampu dapat menyala pada rangkaian listrik tertutup dan tidak menyala pada rangkaian listrik terbuka. Semakin besar sumber tegangan, maka nyala lampu akan semakin terang. Sekian praktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.